bumi ini, kekayaan yang ada di dalamnya. Dan apa yang ada di bumi ini, kekayaan yang ada di dalam bumi yang disinari oleh matahari, apakah emas, minyak bumi, batu bara, dan penghasilan lainnya yang membuat satu negara berkuasa, yang membuat orang berkuasa dengan ekonomi itu, maka Nabi SAW itu kecil dibandingkan dengan kalimat subhanallah. Itu kecil dibandingkan dengan kalimat alhamdulillah. Itu kecil dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan tidak apa-apanya yang ada di bumi ini dibandingkan dengan kalimat Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat kita bertemu di waktu subuh. Kita dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala kembali. Allah berikan kekuatan kepada kita. Allah berikan kepada kita iman untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada kita kesehatan untuk bisa melaksanakan amalan-amalan soleh. Semoga kita disehatkan oleh Allah. Allahumma afini fi badani, ya Allah, sehatkanlah badanku, wa sam'i wa basari, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada kita, pendengaran kita, penglihatan kita. Berikan kesehatan hati kita untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin, jemaah subuh di Masjid Al-Marhamah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesuksesan seseorang bukanlah kesuksesan di dunia. Kebahagiaan seseorang bukanlah kebahagiaan di dunia, tetapi kebahagiaan orang beriman. Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannata faqad faza. Siapa yang Allah selamatkan dari api neraka, kemudian Allah masukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang menang. Itulah orang-orang yang beruntung. Itulah orang-orang yang sukses. Sedangkan di dunia adalah tempat berusaha, tempat beramal, tempat menerima ujian demi ujian dalam hidup ini. Dan ini buktinya. Para nabi dan rasul adalah manusia yang terbaik
yang Allah Subhanahu wa taala utus. Akan tetapi beratlah ujian untuk mereka di dalam berdakwah, dalam mengajak keluarga mereka, di dalam menegakkan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala di permukaan bumi. Sedangkan mereka ahlul jannah, penduduk surga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung Ramadan ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah sempurnakan ibadah puasa dan hendaklah besarkan Allah agar kamu termasuk orang-orang yang bersyukur. Berbicara kita tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan 7 tingkat langit dan 7 lapis bumi, 6 masa. Allah ciptakan segala isinya. Allah ciptakan malaikat, manusia, hewan dan tumbuhan, dan apa yang berada dalam perut bumi. Allah tidak membutuhkan bantuan makhluknya. Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam semuanya. Tapi apabila datang hari kiamat, bumi dan langit ini akan digulung sebagaimana kertas digulung. Begitulah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya ayyuhal mudassir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir." Wahai orang yang berselimut, bangunlah, berikanlah peringatan, dan Rabb engkau besarkanlah. Ketika Nabi SAW mengalami kesulitan dalam mengajak manusia di zaman jahiliyah untuk menyembah Allah SWT, di mana di saat itu beliau berada di rumahnya, beliau berselimut, beliau tertidur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyuruh beliau untuk bangun, memberikan peringatan kepada kaumnya agar Allah besarkan Allah, dan semua makhluk adalah kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni an aqula subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma talat alaihi syamsu." Sesungguhnya mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, lebih aku cintai dari apa yang ada disinari oleh matahari yang berada di bumi. Apa yang ada di bumi, Bapak Ibu? Bumi ini, kekayaan yang ada di dalamnya. Dan apa yang ada di bumi ini, kekayaan yang ada di dalam bumi yang disinari oleh matahari, apakah emas, minyak bumi, batu bara, dan penghasilan lainnya yang membuat satu negara berkuasa, yang membuat orang berkuasa dengan ekonomi itu, maka Nabi SAW itu kecil dibandingkan dengan kalimat subhanallah.
itu kecil dibandingkan dengan kalimat alhamdulillah. Itu kecil dibandingkan dengan kalimat la ilaha illallah. Dan tidak apa-apanya yang ada di bumi ini dibandingkan dengan kalimat Allahu Akbar. Sedangkan Bapak Ibu dimuliakan Allah, salat sunnah di rumahnya ketika azan telah dikumandangkan 2 rakaat, salat sunnah di masjid sebelum iqamah salat subuh, rakata qabla al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. 2 rakaat salat sunnah subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keagungan kalimat takbir, kemuliaan kalimat Allahu Akbar banyak disebutkan di dalam Al-Quran, dan banyak ibadah-ibadah yang diawali dengan kata-kata atau kalimat Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Di antaranya Nabi mengatakan, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Setiap persendian kalian, salah seorang di antara kalian sedekah. Dan setiap mengucapkan tasbih sedekah, tahmid sedekah, tahlil la ilaha illallah sedekah, takbir sedekah, wa amrul bil ma'ruf sedekah, memerintahkan orang berbuat baik sedekah, wa nahyu anil munkar sedekah, mencegah berbuat munkar sedekah, wa yujzi'u min dzalika rakatani yarka'uhuma minad duha. Dan seluruh persendian yang kita miliki yang kita isi dengan sedekah itu bisa diisi dengan 2 rakaat salat sunnah duha. Nabi SAW tidak memasukkan orang yang lalai kalau seandainya dia mampu melaksanakan salat sunnah duha walaupun 2 rakaat. Semakin banyak dia lakukan, maka dia akan mendapatkan tingkat-tingkat yang lebih utama. Siapa yang salat duha 2 rakaat, dia tidak termasuk orang yang lalai. Tidak lalai dengan dunia. Waktu duha setelah terbit matahari, dan waktu yang utama adalah waktu di saat matahari sangat panas, dan terakhir sebelum waktu zuhur tergelincir matahari. Waktu yang panjang. Kalau awak berjalan kaki lah di mati buah Pak Ibu. Kalau bersepeda mungkin timbul di Solok. Ya, lah masuk Singkarak. Kalau papak punya teranak lah barakaruang rumpui nanti sabi. Ya. Kalau awak nang karajo dak seketik nan lah selesai dah. Ya, dia itu banyak karajo, 2 rakaat tak telok. Hanya 5 minit saja. Salat sunnah duha itu. Ingin menambahnya 4 rakaat. Minal abidin, termasuk golongan hamba Allah. Menambah lagi 2 rakaat minal qanitin, termasuk orang-orang yang taat. Menambah lagi 2 rakaat, 8 rakaat. Allah jamin rezekinya. Dan sampai 12 rakaat Allah bangunkan rumahnya di surga. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbicara kita tentang kalimat takbir adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Disyariatkan untuk mengucapkan kalimat takbir menolak musuh. Ketika perperangan, banyak di antara panglima Islam, pahlawan Islam, tentara-tentara Allah mengucapkan kalimat Allahu Akbar. Kemudian kalimat Allahu Akbar untuk mengalahkan syaitan. Kalimat Akbar, Allahu Akbar, mengalahkan syaitan dari kalangan manusia, syaitan dari kalangan jin.
maupun api neraka yang menjadikan musuh kita semuanya, sehingga Allah Subhanahu wa taala yang dibesarkan. Untuk menghemat waktu, mari kita lihat perkara-perkara yang berkaitan tentang kalimat takbir di dalam Al-Quran. Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah perintahkan untuk banyak bertakbir, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu besarkan Allah atas apa yang Allah telah berikan kepadamu petunjuk. Ketika Allah berbicara tentang hidayah, maka sebelumnya Allah perintahkan manusia bertakbir. Hidayah itu besar. Hidayah itu adalah pemberian Allah SWT yang sangat besar kepada kita. Iman Islam adalah hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Hidayah itu terus kita minta. Kita tidak boleh berhenti untuk meminta hidayah. Salah satu di antaranya, selama orang itu salat, dia minta hidayah kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami hidayah kepada jalan yang lurus. Kemudian kalimat takbir yang disertai dengan salah satu dari kalimat la ilaha illallah dan juga kalimat subhanallah, itu bisa dilihat dalam Quran surah Isra ayat 111. Dan bahkan diriwayatkan dari Abu Hurairah dari Nabi SAW bersabda, barang siapa yang bertasbih, membaca subhanallah 33 kali, membaca alhamdulillah 33 kali, mengucapkan Allahu Akbar 33 kali, lalu dia sempurnakan dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, maka Allah akan mengampuni dosanya sekalipun sebanyak buih di lautan. Jadi sesudah solat itu dianjurkan berzikir. Dianjurkan untuk berzikir, bukan langsung bertahlil. Ada orang langsung la assalamualaikum afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, lalu berdoa. Nabi tidak seperti itu. Nabi berzikir, mengucapkan astaghfirullah, 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 Allahumma anta salam, dan selanjutnya subhanallah 33 kali, alhamdulillah ya 33 kali, Allah Akbar. Kemudian setelah itu menambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu ala kulli syai'in qadir. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Dah mengantuk apa-apa ibu-ibu. Iya. Amboja mulai Ramadan mau dikojo suara ambonya. Ya. Sampai dia acok kasih nyolawi, gas tu harus kancang taruh. Iya. Boleh lembek-lembek. Kalau lembek turunnya to gak kurang gas tu lah turun juga bahkan nak telok dia kata. Alhamdulillah Pak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari pagi kenapa ya tadi malam 27 ya 27 Rajab suasana 27 Ramadan ya, di mana suasana adalah berbeda dengan suasana sebelumnya ya, cuaca yang agak terang, tenang, perasaan hati kita begitu tenangnya. Dan Nabi SAW telah menyampaikan di antara ciri-ciri Lailatul Qadar itu adalah cuaca bersih, terang, kemudian tidak dingin, tidak panas, kemudian kita merasakan kesenangan, kebahagiaan. Ibu-ibu yang mengisi waktunya di tengah malam di rumahnya atau di masjid berzikir, baca Quran, berdoa sambil mempersiapkan sahurnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala yang sangat besar. Subhanallah kita ucapkan, maka nilainya bagaikan 83 tahun beribadah. Kalau bapak ibu telah mendapatkan 10 kali Lailatul Qadar, berarti dia telah menempuh hidupnya 830 tahun beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedekah dan amal-amal soleh lainnya, semoga kita
termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah dan malam Lailatul Qadar tersebut untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi mengatakan, innallaha astafa min kalami arba'an subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah telah memilih 4 kalimat, yaitu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah wallahu akbar. Barang siapa yang mengucapkannya, maka Allah Subhanahu wa taala menuliskan baginya 20 kebaikan dan mengugurkan darinya 20 kesalahan. Barang siapa yang mengucapkan Allah Akbar, maka seperti demikianlah ibadah pahalanya. Kaum muslimin yang muliakan Allah, karena keagungan salat itulah pahala yang sangat besar, dimulai dengan takbir Allahu Akbar. Ketika Nabi ditanya amal apa yang paling Allah sukai, salat. Ibadah salat ala waktiha, ditambah lagi dengan di waktunya dia berjemaah. Tidak ada amalan lain sebelum dia melakukan salat, dan salat penentu amal kebaikan. Walaupun nyo mengatakan hati ambo elok, ambo pamurah, ambo dak padandam, ya, ambo suka menolong, tapi Allah Akbar indah dah. Salat indah. Ada orang yang mudah dia, dak suka mengali kubur untuk jenazah, ya, suka waktunya, tenaganya, dia salatlah dia ambil. Maka salat begitu utamanya dimulai dengan takbir, yaitu Allahu Akbar. Yang kedua, keagungan kemuliaan ibadah kurban. Maka Nabi SAW beliau membaca Bismillahi Allahu Akbar. Ketika bapak ibu melaksanakan ibadah umrah haji, ketika tawaf di Ka'bah, diawali dengan Bismillahi Allahu Akbar. Kalimat-kalimat takbir. Dan bahkan ketika kita akan menaiki sebuah tempat yang tinggi, perjalanan, mobilkah, berjalan kakikah, atau pesawat,kah, maka setiap pendakian itu besarkan Allah, agungkan Allah. Ini berarti apa yang telah Allah berikan kepada kita di atas dunia ini, dan itu adalah atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga hilang di antara kita kesombongan. Kaum muslimin yang muliakan Allah, ya, awak lancar dalam perjalanannya, utuh sehat, mahar gue, ya, servis tarikh. Untuk menghilangkan rasa itu, justru itulah dianjurkan untuk bertakbir menaiki setinjau lawi, ya, menaiki selayang, menaiki daerah pesisir kok tinggi di situ. Itu otor lah buka kepala otornya dah paneh tu. Yo otor lah lama tak sehat. Otor awak dek mahal alhamdulillah lah sampai gitu. Sehingga kalimat itulah kita diperintahkan untuk bertakbir. Kalau kita menurun Pak Ibu-ibu dari sejauh lari ke bawah, ya, mana lebih murah, mendaki atau ke bawah? Balik ke bawah. Sampai banyak otor yang ke bawah dan tadi yang mau dari Solok di Ugut ala tergolek otor siko dia. Di mana mau kau di buata, ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi menyuruh untuk mengucapkan subhanallah sampai menurun tu balik. Salah satu di antaranya, kenapa Nabi Yunus alaihissalam berada di perut ikan? Ya, karena marah kepada kaumnya, dia tinggalkan dakwah, kemudian dia pergi meninggalkan kampungnya, masuk laut, kemudian dimakan oleh ikan yang sangat besar. Berada dalam perut ikan yang sangat gelap. Kalau seandainya Nabi Yunus tidak bertobat kepada Allah, dia berada di perut ikan sampai hari kiamat. Tetapi karena dia berada di dalam tempat yang gelap, lalu dia berdoa kepada Allah, Subhanaka inni qad zalamtu nafsi faghfirli fa innahu yaghfiru dzunuba illa anta. Maha suci engkau, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku. Ampuni aku, sesungguhnya tidak ada yang mengampuni kecuali engkau. Ya, tak taluk di ikan pawih lai, menampuang Nabi Yunus dalam paruitnya muntah lai, tiba darat. Bertobat Nabi Yunus. Kemudian di akhir Ramadan, di malam-malam
Ramadan kita dianjurkan untuk banyak bertakbir, membesarkan Allah Subhanahu wa taala sampai khatib selesai berkhutbah. Lah selesai khatib berkhutbah, salat zuhur tak ada takbir lah. Kalau salat Idul Fitri, ya. Ada orang rebut bayu 4 dah sarangnya bertakbir, sudah zuhur takbir je, sudah asar bertakbir je, kecuali salat Idul Adha. Itu saja Bapak Ibu-ibu yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Ya, mudah-mudahan waktu demi waktu bisa kita isi untuk melaksanakan ibadah kepada Allah SWT. Kami agak capek paiko karena kapal Selat Barat sampai jam. Ya, setelah itu balik mengaji di Lapas Muaro Padang. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih kepada Bapak pengurus, ya, jemaah yang telah memberikan waktu kepada kami mengaji untuk malam dan siang. Tentu maklumlah nama manusia tak terlepih dari kesalahan dan kekurangan. Ya, semoga terbuka hati kita untuk memaafkan. Demikian saja. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasahbihi jama'in. Subhanaka bihamdika wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.